Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG, yaitu tes potensi akademik. Dan ini merupakan bagian ketiga. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, di sini catatan yang pertama, soalnya terdiri dari 17 soal, dan tentunya 17 soalnya ini, mari kita bahas tentang TPA, dan tentunya mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Dan di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dan memberikan kritik dan saran, yaitu mulai dari jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Nah, di sini untuk soal yang pertama itu terkait dia dengan sinonim atau persamaan kata. Nah, di sini untuk soal yang pertama, di sini absolute. Nah, kira-kira nih untuk persamaan kata dari absolute itu, apakah yang A positif, yang B abnormal, yang C keras, yang D mutlak. Nah, untuk soal nomor satu ini, jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor satu ini sebelum kita memberi checklist untuk jawabannya, mari kita lihat nih pengertian dari absolute atau persamaan kata dari absolute tersebut. Di sini saya ambil dari KBBI Kemendikbud secara online ya. Jadi untuk absolute di sini ada beberapa pilihan, yaitu persamaan yang kata di sini pertama adalah tidak terbatas, kemudian ada mutlak, kemudian ada sepenuhnya, kemudian ada tanpa syarat, tidak dapat diragukan lagi, nyata, murni, bebas dari campuran. Nah, di sini karena tentunya di sini ada mutlak, otomatis untuk absolut ini jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 di sini ada tentang adaptasi. Nah, untuk persamaan kata untuk adaptasi ini apakah yang A kesepakatan, yang B keadaan, yang C adalah penggabungan, yang D penyesuaian. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini saya rasa gampang karena istilahnya nih kita sering mendengar tentang adaptasi. Nah, tapi tidak ada salahnya untuk kita lihat nih untuk pengertian dari adaptasi ini. Nah, untuk adaptasi di sini ada yang pertama tentang perubahan diri makhluk hidup, fungsi atau struktur agar sesuai atau dapat bertahan dalam kondisi lingkungannya. Berikutnya di sini penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang baru. Di sini juga ada tentang penyesuaian suatu materi menurut kebutuhan. Nah, jadi soal nomor 2 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu penyesuaian. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini di sini ada tulisan tentang militan. Nah, kira-kira ini persamaan dengan militan itu yang mana? Apakah yang A berhaluan keras, berikutnya anti penindasan, yang C adalah ideologi, yang D adalah brutal. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini tentu kita cek dulu nih kira-kira apa sih militan itu. Nah, di sini militan itu ternyata persamaan katanya atau artinya adalah bersemangat tinggi, kemudian penuh gairah, kemudian berhaluan keras. Nah, di sini karena ada berhaluan keras, tentunya di sini jawaban untuk militan itu adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 di sini tentang paradigma. Nah, kira-kira nih untuk persamaan kata dari paradigma itu yang mana? Apakah yang A masa lalu, yang B kerangka berpikir, yang C adalah fenomena, yang D adalah pragmatis. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, sekarang kita lihat nih untuk nomor 4 ini kira-kira apa sih persamaan kata atau arti dari paradigma itu? Nah, jadi di sini ada yang pertama yaitu daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Yang kedua, model dalam teori ilmu pengetahuan. Yang tiga ini kerangka berpikir. Nah, tentunya di sini karena ada kerangka berpikir dan optionnya ada, tentu untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu kerangka berpikir. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 di sini nih ada tentang konservatif. Nah, kira-kira persamaan dari konservatif itu yang mana? Apakah yang A moderat, yang B ekstrim, yang C kolot, yang D adalah sosialis? Nah, untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat kita lihat nih. Nah, jadi kita lihat nih dulu persamaannya. Dari sini ada tentang kolot, berikutnya yang kedua adalah bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan dan tradisi yang berlaku. Nah, di sini karena nomor satunya kolot dan di opsinya ada kolot, tentu nih yang nomor 5 ini konservatif itu sama artinya dengan yang kolot, yaitu yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal soal nomor 6 di sini ada konsiderasi. Nah, konsiderasi ini kira-kira persamaannya yang mana? Apakah A peraturan, yang B pertimbangan, yang C perhubungan, yang D adalah permusuhan. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat, untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat, tentu sekarang kita lihat cek nih. Jadi konsiderasi ini artinya yaitu pertimbangan. Nah, otomatis di sini jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya atau soal nomor 7 yaitu tentang padanan hubungan kata ya. Jadi yang soal nomor 7 ini bata, kemudian ada tanah liat. Kira-kira nih yang A makanan lapar, yang B beton, semen, yang C batu, pasir, yang D meja kerja, E mesin jahit, baju. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawabannya tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita membaca? Jadi bata itu terbuat dari tanah liat. Nah, jadi di sini tentu untuk betonnya itu tentu terbuat dari semen. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini untuk soal nomor 8, di sini ada paru-paru manusia. Opsinya di sini A kuda, rumput, yang B manusia, makanan, yang C kucing, tikus, yang D insang, ikan, yang E harimau, daging. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 8 ini jawabannya tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat yang tentu adalah yang D, yaitu insang ikan. Oke, jadi cara kita membacanya berarti seperti ini ya. Paru-paru merupakan alat yang digunakan manusia untuk bernapas. Nah, jadi di sini insang adalah alat yang digunakan ikan untuk bernapas. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9 di sini ada petenis, kemudian ada raket. Nah, jadi optionnya adalah A obat dokter, yang B apoteker obat, yang C sopir kendaraan, yang D petinju sarung tangan. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira nih jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu petinju sarung tangan. Nah, jadi cara kita membacanya seperti ini. Jadi, petenis ini memerlukan raket untuk bisa bermain. Nah, jadi seorang petinju tentu membutuhkan sarung tangan untuk bermain juga. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 ini ada bawal, tongkol. Nah, optionnya ini A. Kucing, anggora. Yang B. Herder, anjing. Yang C. Merpati, nuri. Yang D. Burung, cendrawasih. Yang E. Ayam Bangkok. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat adalah Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu merpati, kemudian nurin. Jadi cara kita membacanya di sini, bawal tongkol itu merupakan nama jenis dari ikan. Jadi bawal tongkol ini sama-sama ikan, tapi jenisnya yaitu bawal tongkol. Nah, di sini yang C ini merpati dan nuri ini tentu adalah burung. Jadi burung, merpati dan nuri ini adalah jenisnya, ya. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 11. Nah, untuk soal nomor 11 ini lebih ke perbendaharaan kata ya. Jadi soalnya di sini kata yang tidak sesuai dengan kelompoknya dari kata-kata di bawah ini adalah yang A kangkung, yang B bayam, yang C sawi, yang D kasapa, yang E adalah kelor. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 11 ini jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu kasapa. Nah, jadi caranya kita di sini untuk membacanya, jadi seperti ini ya. Kangkung, bayam, sawi, dan kelor ini ya merupakan sayuran yang kita makan, yaitu berupa daunnya yang kita makan. Sedangkan kasapa ini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah singkong sebenarnya. Jadi kasapa ini sebenarnya bahasa Inggris dari singkong. Tulisan yang benarnya itu pakai C ya, tapi ini karena di non bakukan jadi kasava. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 12. Oke, nah jadi di sini untuk nomor 12, kata yang ganjil di antara kata-kata di bawah ini adalah yang A, mawar, B, melati, yang C adalah bougainville, yang D, dahlia, yang E, pisang. Nah, untuk soal nomor 12 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 12 ini saya rasa gampang ya, karena mawar, melati, bougainville, dahlia ini merupakan nama-nama bunga dan tentunya pisang ini bukan dari bunga-bungaan. Makanya di sini jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu pisang. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 13. Nah, untuk soal nomor 13, kata yang tidak cocok dengan yang lainnya dari kata-kata di bawah ini adalah yang A, timbal, yang B, nikel, yang C, batu bara, yang D, zinc, yang E, platina. Nah, untuk soal nomor 13 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 13 nih kita lihat nih dulu penjelasan ringkasnya. Timbal, nikel, zinc, dan platina ini adalah nama jenis logam, sedangkan batu bara bukan logam. Nah, jadi tentu jawaban nomor 13 ini adalah yang C, yaitu batu bara. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 14. Nah, untuk soal nomor 14 yang berbeda dari pilihan di bawah ini adalah A, Gobi, yang B, Tar, yang C, Taklamakan, yang D adalah Everest, yang E Patagonia. Nah, untuk soal nomor 14 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 14 ini jawaban yang tepat. Sekarang kita lihat nih dulu pengertiannya atau apa namanya penjelasan ringkasnya. Di sini Gobi, Tar, Taklamakan, dan Patagonia ini adalah nama-nama gurun. Sedangkan Everest adalah nama gunung. Jadi untuk soal nomor 14 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu Everest. Nah, untuk soal nomor 14 ini saya tulis nomor ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 15. Jadi di sini untuk soal nomor 15, perhatikan gambar, manakah gambar yang paling tidak sesuai dengan gambar-gambar lainnya. Nah, silakan teman-teman memperhatikan dari gambar A, B, C, D, E. Nah, kira-kira nih yang tidak sesuai yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 15 ini jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, jadi silakan teman-teman memperhatikan gambarnya. Kita mulai dari A. Jadi di sini ada eh, sini eh, ada garis seperti ini ukurannya. Silakan diperhatikan. Jadi ini ukurannya sama, ini juga sama, ini juga sama ukurannya. Nah, ini cuman bedanya di bagian sini. Nah, jadi yang ini garis yang hitam yang ini itu sama ukurannya dengan yang garis yang biru ini. Sedangkan di A, B, C, D ini dia lebih kecil. Makanya di sini yang E ini atau garis yang hitam ini berbeda dia dengan yang lainnya. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 16. Nah, untuk soal nomor 16, perhatikan gambar. Manakah gambar yang paling tidak sesuai dengan gambar-gambar lainnya? Nah, silakan sekali lagi teman-teman juga memperhatikan gambarnya yang A, B, C, D, E. Nah, kira-kira untuk soal nomor 16 ini jawaban yang tepatnya yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat tentu adalah yang E. Kenapa yang E? Karena nih kita perhatikan nih, kalau yang di sini jumlah kotaknya itu ada 5. Di sini juga 5, tapi di sini kan posisinya yang agak berbeda. Di sini juga posisinya juga yang berbeda, tapi jumlahnya 5. Di sini juga jumlahnya 5. Nah, di sini jumlah kotaknya ada 6. Nah, jadi soal-soal gambar semacam ini tinggal kita memperhatikan lebih teliti saja ya. Oke, sekian untuk
video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.